Nah, kalau mau dimakan dengan cabai rawit juga boleh ya. Selera masing-masing. Makan yuk. Halo semuanya. Saya doakan semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Hari ini saya mau bikin bakso goreng. Adapun bahannya, di sini saya memakai 500 gram daging ayam bagian paha. Ini yang ada kulitnya ya teman-teman ya. Saya beli di supermarket sudah seperti gini, ada kulitnya. Nanti kita pisahkan antara kulit dan dagingnya. Kemudian ini ada kulit ayam. Kalau saya masak herbal, kulitnya selalu saya keluarkan dan disimpan. Nah, ini dia. Jadi untuk kulit ayam dan daging ayam yang di sini totalnya 550 gram. Kemudian di sini ada 2 butir telur, 6 siung bawang putih. Nanti nih kita cincang, separuhnya saya goreng, separuhnya kita pakai yang original. Nah, ini ada 1 sendok makan bawang goreng. Kemudian ini ada minyak makan 40 gram. Sedikit merica atau ladaku. Sedikit kecap asin. Nah, ini kecap asinnya boleh merek apa saja ya. Kemudian ini ada minyak wijen 2 sendok makan. Ini ada tepung tapioka 150 gram. Kemudian ini ada tepung terigu 100 gram. Ini ada baking powder, saya pakai yang double action ya. Kemudian ini ada bubuk bawang putih. Pemakaian bubuk bawang putih biar lebih wangi. Untuk mengurangi bagian permukaannya supaya tidak kasar kali ya. Kalau kita pakai bawang putih cincang, nanti hasilnya ada berupa butir-butir gitu. Jadi kalau bawang putihnya dicincang halus sekali, bisa juga ya teman-teman ya. Ini ada kaldu ayam. Boleh perasa apa saja, mau pakai kaldu jamur juga boleh ya. Nah, ini ada setengah sendok teh garam. Ini opsional sesuai selera. Kalau kurang asin bisa ditambah. Karena ada roiko dan ada kecap asin, jadi ini garamnya sedikit. Kemudian ada 1 sendok teh gula. Yuk saksikan cara bikinnya. Pertama-tama kita masukkan 2 butir telur. Kemudian ini kulit ayamnya. Lalu ini minyak bawang putih. Sudah saya campur dengan yang minyak polos tadi ya, minyak goreng. Jadi ini minyaknya kira-kira 60 gram. Kemudian ini ada bawang goreng. Ini bawang putih yang originalnya. Kira-kira 2 siung atau 3 siung tergantung selera masing-masing ya. Nah, ini ada roiko. Ini 1 bungkus. Saset kecil. Karena ini bakso ayam, jadi saya memakai kaldu ayam. Kemudian ini ada bubuk bawang putih. Ini gula 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Kemudian ini ada kecap ikan. Ini boleh kecap asin yang lain juga boleh ya. Ini kira-kira 1 sendok makan. Jadi untuk minyak wijen, tepung tapioka dan baking powder
Nanti setelah kita marinasi beberapa jam, saat mau goreng baru saya masukkan. Nah, seperti biasa, untuk dagingnya separuh saya cincang dan separuhnya lagi saya blender. Ini ada sedikit bubuk merica. Kira-kira setengah sendok teh. Nah, kalau mau dimasukin dulu sedikit juga boleh ya teman-temannya. Ini minyak wijennya. Kita pakai 2 sendok makan. Jadi ini saya masukin dulu 1 sendok makan. Nah, cukup segitu saja ya. Kita blender. Jadi ini digiling untuk hasilnya benar-benar halus. Nah, ini ya teman-temannya, daging yang saya cincang dengan tangan supaya ada terasa tekstur originalnya. Kemudian ini yang sudah di blender kita masukkan kemari. Nah, ini kita aduk hingga rata. Setelah diaduk rata, kita masukkan tepung terigu. Nah, ini diaduk hingga merata ya. Nah, ini ya teman-temannya. Kita masukkan kira-kira 100 ml air sewaktu mengadon. Dan dicampur hingga merata tekstur adonan kira-kira begini ya. Jadi ini ada yang halusnya dan ada yang daging cincang kasarnya. Ini ya nampak ya. Nah, kemudian setelah saya marinasi selama 1 malam, ini saya keluarkan dari kulkas dan saya tambahkan sedikit lagi bawang putih cincang. Ini baking powder. Ini saya memakai yang double action. Kemudian saya tambahkan lagi sedikit minyak wijen. Untuk gorengannya lebih wangi. Nah, ini diaduk hingga merata. Kemudian baru dimasukkan tepung tapioka. Ini bisa dibagi 2 kali ataupun langsung semuanya juga boleh. Jadi untuk pemakaian tepung, kalau teman-teman mau memakai tepung tapioka yang lebih banyak boleh saja ya. Di sini saya memakai perbandingan hampir sama tepung tapioka dan tepung terigu. Ini saya ingin mendapatkan hasil yang garing di luar, lembut di dalam. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memakai keseluruhan tepung tapioka dengan campuran sedikit terigu boleh saja ya. Hasilnya lebih kenyal dan kering. Jadi kalau yang ini garing di luar, lembut di dalam. Untuk makanan anak-anak dan yang lebih berumur boleh saja ya. Ini wangi dan enak. Jadi untuk bahan dasarnya bisa saja memakai daging ayam dicampur 100 gram udang ataupun sedikit lemak kulit ayam. Alasannya memakai kulit ayam lebih wangi dan lebih crispy. Seperti kalau kita memakan chicken wing ataupun olahan yang dari kulit-kulit ayam atau apa terasa lebih wangi dan garing. Jadi di sini kita blender halus dulu bagian kulitnya.
Baru masukin daging cincang ayamnya supaya lebih berasa. Jadi pemakaian baking powder supaya hasilnya lebih besar dan mekar. Kalau teman-teman tidak mau memakainya, boleh saja ya seperti daging cincang biasa. Jadi kalau kita pakai nanti hasilnya bakal mekar dan nampak lebih besar, lebih cantik. Jadi kalau untuk jualan kesannya lebih menguntungkannya karena mekar, nampak besar dan dalamnya kopong. Nah, ini diaduk hingga merata. Nah, ini sudah merata ya teman-temannya. Pemakaian tepung tapioka jangan terlalu lama setelah diaduk ya. Jadi ini kita langsung goreng saja. Ini saya masukkan sendok ke minyak dingin. Tujuannya supaya adonan tidak lengket ke sendok dan bakso keluar dengan mulus. Lalu kita ambil 1 sendok adonan. Ini opsional ya, tergantung selera kita mau sebesar apa baksonya. Nah, caranya ini kita bulat-bulatkan di sendok. Nampak ya? Langsung mulus. Jadi nanti hasil baksonya licin, bukan licin ya, maksudnya mulus di luar, lembut di dalam. Karena ini kan di dalamnya dagingnya tidak halus sekali. Nah, ini sudah mulus, kita masukinnya. Jadi dengan minyak yang sudah panas, tapi panasnya pelan ya. Karena mau digoreng lama, jadi ini apinya nggak boleh besar-besar kali. Jadi banyak cara untuk membulatkan adonan bakso. Bisa juga dengan tangan. Nah, caranya kita ambil ini ya adonannya. Kemudian kita keluarkan lewat ini ya. Masukkan lagi, keluarkan lagi. Nah, ini kita ambil. Untuk besarnya sesuai selera masing-masing. Sebentar-sebentar kita gini-giniinnya untuk hasil yang membulat. Teman-teman, ini untuk trip kedua saya bikin yang kopong dan yang mekar. Di sini saya menambahkan sedikit tepung baking powdernya. Nah, ini kita aduk ya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih mekar dan lebih kopong. Nah, gini-giniin terus. Ini untuk yang lebih berisi di dalamnya. Untuk yang lebih kopong, kita tambahin lagi sedikit baking powder untuk trip yang kedua.
Digoreng hingga 45 menit minimal. Biar kokoh, sesudah dingin juga tetap kokoh. Nah, ini setelah 1 jam, bagian yang berminyaknya sudah tidak banyak kali gelembung lagi. Nah, ini artinya sudah kering ya. Ini sudah bisa diangkat. Nah, ini warnanya tidak gosong ya teman-teman ya, meskipun sudah 1 jam. Jadi pemakaian bahan untuk di adonan sangat mendukung. Misalnya saat menggoreng bawang putih jangan terlalu hitam. Pemakaian kecap asin jangan terlalu banyak. Jadi hasil adonannya lebih putih, hasil gorengan warnanya juga tidak gosong. Untuk hasil gorengan yang lebih berasa, teman-teman juga bisa menambahkan gorengan dari hupio ataupun udang kering atau kerupuk ikan dan lain-lain yang sudah wangi. Jadi kalau mau makan dengan rasa original, begini aja juga boleh ya teman-teman ya. Selesai sudah baksonya. Ini kita coba makan ya. Nah, ini kedengarannya suaranya. Sudah crispy, garing. Nah, ini. Garing di luar, lembut di dalam. Ini untuk yang versi lebih padat. Nah, ini kita makan dengan sambalnya. Rasa ayam original. Untuk sambalnya saya memakai sambal ini ya, sambal Bangkok. Jadi kalau teman-teman mau bikin sendiri, mau masak sendiri, boleh saja ya. Sambalnya sambal Bangkok. Jadi kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan di subscribe, like dan share, kirim ke teman-teman agar video ini bermanfaat. Terima kasih. Bentuk bulatannya kita bisa menggunakan sendok. Sebelumnya dipoles dulu dengan minyak dingin. Nah, begini ya, biar mulus. Ini ya teman-teman ya, untuk bikin bakso mekarnya nih kita ambil 1. Kemudian nih kita gunting. Nah, ini nampak ya, sesudah kita goreng dia akan mekar dan terbuka.
Nampak ya. Demikian juga dengan yang ini. Nah, ini yang sudah kita gunting, yang sudah mekar. Nih. Kemudian ini ya. Nampak ya. Nah, ini kita aduk terus. Nah, ini yang pakai baking powder. Kemudian kita gunting, maka akan merekah bakso mekar. Kemudian yang di tengah saya tidak memakai baking powder, dan yang paling depan ini tidak saya gunting ya, bakso bulat. Nah, ini trip kedua sudah selesai, sudah nampak ya keringnya. Nah, selesai sudah bakso goreng. Ada yang bulat, ada yang digunting. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya.